Kembali lagi dengan saya Insan Praditya Nugraha. Kali ini kita bakal bahas isu yang lagi in di negara ini, yaitu soal virus corona. Tapi bukan masalah teknisnya karena saya bukan ahli kesehatan, tapi lebih kepada bagaimana pemerintah menyikapi respons masyarakat terhadap virus ini. Sebelumnya saya mau kasih cerita dulu bagaimana pemerintah di era Joko Widodo ini menerapkan penguatan negara yang lebih dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Dipraktekkan dari berbagai macam regulasi-regulasi yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat, mengenai undang-undang informasi dan teknologi, gitu, aturan mengenai hate speech, bahkan hingga ketaatan membayar pajak dan ketaatan membayar BPJS sekaligus gitu. Jadi, dan karena di rezim ini rezimnya adalah pembangunan infrastruktur yang kuat gitu, jadi seluruh kapital yang saya tangkap harus terintegrasi kepada negara dan kemudian akan didistribusikan negara untuk kepentingan rakyat gitu ya. Mirip-mirip dengan Marxisme-Leninisme gitu ya. Meskipun pada prakteknya dan dari segi ideologi sangat jauh gitu ya, kita Pancasila gitu. Tapi intinya peran negara menguat di situ. Tapi itu terlepas dari berbagai kontroversi sampai wacana untuk mengatur mengenai manusia atau masyarakat berhubungan seks di luar nikah atau perselingkuhan segala macam yang kemarin sempat ribut-ribut soal RUU KUHP gitu kan. Jadi intinya negara peranannya mulai menguat gitu ya. Peranannya sangat menguat dan mulai mengumpulkan data-data mengenai masyarakatnya gitu. Mulai juga ada batasan-batasan orang berpendapat dan beraktivitas di sosial media gitu. Ada sanksi-sanksi tertentu bagi orang-orang yang dalam tanda kutip menyatakan hate speech. Meskipun yang kemudian hate speech itu kan definisinya sesuatu yang menyinggung hal-hal yang di negara tersebut merupakan sejarah kelam, misalnya isu rasial, isu sensitivitas agama segala macam, identitas lah, dan banyak hal lagi gitu. Tapi ya itu masalah lain gitu. Tapi intinya peran negara di sini menguat. Nah, bagaimana dengan peran negara di sektor ekonomi gitu? Salah satunya terlihat di corona ini, di penanganan corona ini. Kita bisa lihat berita di televisi bahwa kepolisian sudah menangkap pabrik masker ilegal gitu segala macam. Ya bagus ada penangkapan pabrik masker ilegal gitu, meskipun kalau kita lihat alat-alatnya lumayan paten juga ya, meskipun itu debatable apakah dia sesuai dengan standar kesehatan yang benar atau tidak gitu. Tapi yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya mungkin lebih dari itu. Sejak isu corona merebak, terjadi kelangkaan masker itu sendiri dan kenaikan harga masker. Dan kemudian ketika pemerintah mengumumkan ada 2 orang terpapar di Rumah Sakit Sulianti Saroso, tidak hanya masker yang mengalami kelangkaan, dan adapun di pasar pramuka dia mengalami kenaikan kabarnya hingga hampir 10 kali lipat gitu. Tidak hanya masker tapi juga hand sanitizer. Dan sejak ada salah satu profesor yang bilang bahwa kita harus mengkonsumsi bahan-bahan alam seperti jahe, serai dan kawan-kawan. Jahe dan serai dan kawan-kawannya juga naik gitu. Yang tadinya 30.000 jadi 50.000 gitu kan. Setidaknya menurut pemberitaan seperti itu gitu. Jadi ada kenaikan. Nah, kemudian negara yang perannya sedang menguat ini, saya tidak tahu di mekanismenya apakah negara dapat memberlakukan pembatasan terhadap seberapa persen orang dapat menaikkan
suatu komoditas yang sedang dicari ketika ada market panic, dan when the demand increase dramatically gitu. Apakah ada power pemerintah untuk membatasi, misalnya kenaikan tidak boleh lebih dari 100%, kenaikan dibatasi hanya 25%, karena itu kan merupakan fasilitas publik. Dan di kondisi darurat seperti ini, yang namanya masker dan segala macam dan hand sanitizer itu adalah keperluan hajat hidup orang banyak gitu. Karena di kondisi force major, katakanlah ada virus, ada wabah atau bagaimana, itu kan hal-hal yang kemudian menjadi primer untuk orang-orang untuk menyelamatkan hidupnya gitu. Nah, bagaimana peran negara untuk mengatur ini gitu? Saya tidak akan berdebat atau membahas mengenai ranah teknis, mekanisme-mekanisme gitu, karena saya hanya ingin membuka wacana gitu. Mengapa pemerintah tidak, kalau dia tidak mau mensubsidi, dia bisa mengeluarkan regulasi-regulasi tertentu yang menyerukan bahwa pembatasan kenaikan harga masker ataupun barang-barang yang terkait dengan penanganan virus atau pencegahan virus hanya dibatasi 25% atau 30%. Jangan sampai ada yang naik 10 kali lipat seperti ini gitu kan. Itu kemudian asas keadilannya di mana ketika orang yang pertama dia punya akses, yang kedua dia punya uang, bisa memperoleh kesehatan yang lebih daripada orang-orang yang tidak memiliki akses dan tidak memiliki uang. Jadi sila mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ada di sini ketika ada wabah. Jadi perlu dipikirkan mekanisme bagaimana pemerintah harus mengontrol mengenai harga pasar, begitu, dan mengatur bagaimana regulasi-regulasi bisa dikeluarkan kepres atau apa. Jika misalnya regulasi-regulasi sebelumnya tidak memungkinkan, kan bisa diadakan keputusan presiden sebagai langkah tanggap darurat gitu. Ya begitu saja analisis dan pendapat dari saya. Salam CIC.